Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Refi Alamsyah dari Teknik Elektro 2018. Sekarang saya akan sedikit membahas apa yang dimaksud dengan sistem komunikasi data. Di sini ada blok diagram dari komunikasi data. Ada 5 blok dari 3 bagian utama. Ada bagian source system atau sumber dengan blok source dan transmitter. Ada bagian destination system atau tujuan dengan blok receiver dan destination, dan di antara keduanya ada bagian transmission system. Kemudian ini ada gambar dari keluaran masing-masing diagram. Jadi model jaringan komunikasi data itu ada 3 komponen. Yang pertama transmitter berupa customer premise, equipment, dan telepon. Kemudian interface dari transmitter ke transport mekanis, ada network access, subscriber loops, dan lain-lain. Nah, di transport mekanisnya menggunakan PSTN, PSDM, dan lain sebagainya. Nah, jadi arsitektur sederhana untuk komunikasi seluler itu menggunakan node. Node itu yang menghubungkan dari satu host ke host yang lain. Nih, seperti gambar ini. Apa itu node? Node pada jaringan adalah mesin atau komputer yang menyediakan koneksi bagi user dalam kasus sirkuit switching. Node dapat berupa customer nodes, switch nodes, transmission nodes, dan service nodes. Node juga dapat diklasifikasikan sebagai terminal, host, multiplexer, switch lokal, switch tandem, dan gateway. Adapun fungsi-fungsi dari jaringan komunikasi yaitu switching, routing, flow control, konversi kecepatan dan kode, keamanan, backup, monitoring, internetworking, dan manajemen sistem. Kemudian ada klasifikasi jaringan komunikasi data yang menggunakan node, yaitu data circuit termination equipment, terus interface message processor, lalu switch untuk jaringan telepon, ada juga router untuk LAN. Lalu peralatan user bisa disebut data terminal equipment berupa terminal, telepon set, host, PC, dan lain-lain. Untuk konfigurasinya, jaringan itu menggunakan prinsip topologi. Jenisnya itu ada yang pertama topologi ring. Jadi hubungan antar terminal berlangsung dalam satu lingkaran tertutup. Keuntungannya itu salah satunya penggunaan sambungan point to point membuat transmission error dapat diperkecil. Kerugiannya itu transfer data menjadi lambat bila data yang dikirim melalui banyak komputer. Jadi topologi ring ini tidak efisien untuk multiple user. Yang kedua ada topologi bus, merupakan topologi yang menghubungkan semua terminal ke satu jalur yang kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Keuntungannya itu murah karena tidak memakai banyak media dan kabel yang dipakai sudah umum. Setiap komputer dapat saling berhubungan langsung. Kerugiannya itu sering terjadi hang ketika lebih dari satu pasang memakai jalur di waktu yang sama. Lalu kemudian ada topologi star. Di topologi ini terdapat satu terminal pusat atau hub yang mengatur dan mengendalikan semua jaringan atau semua kegiatan. Keuntungannya itu salah satunya akses ke stasiun lain cepat. Kerugiannya itu bila trafik data cukup tinggi dan terjadi collision, semua komunikasi akan ditunda dan dilanjutkan secara random. Adapun topologi yang terakhir adalah yang mesh. Pada topologi ini semua user bisa berfungsi sebagai hub. Jaringan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya seperti local area network atau LAN yang mencakup kantor, kampus, lalu metropolitan area network atau MAN yang mencakup kota atau perkotaan, lalu ada wide area network atau WAN, lalu terrestrial radio network, lalu wireless communication, dan satellite networks. Nah, kemudian ini ada circuit switching. Nih, ini ada strukturnya, ya. Jadi dari sumber masuk ke sentral lokal yang sebagai hubnya, kemudian masuk ke sentral trunk.
Nah, ini yang menghubungkan ke sentral lokal untuk posisi tujuan. Untuk sirkuit switching, timingnya atau prosesnya yang pertama itu sirkuit establishment atau pembangunan saluran, lalu data transmission, dan sirkuit termination atau pemutusan saluran. Nah, ini ada cara kerja node sebagai switching pada sirkuit switching. Misalnya informasi pada garis biru. Nah, dalam node ini akan ditentukan tujuannya yang pertama kah, atau yang kedua, atau yang ketiga. Dan ternyata tujuannya itu yang kedua. Oleh karena itu, node akan menyesuaikan informasi yang dikirimkan ke tujuannya. Begitupun dengan informasi yang lain. Di sirkuit switching ini juga terdapat yang namanya multiplexing, yang waktu dibagi dalam frame dan frame dibagi dalam slot, atau bisa disebut dengan multiplexing time division atau TDM ya. Perlunya sinkronisasi antara pengirim dan penerima, dan jika percakapan tidak digunakan, kapasitas sirkuit akan loss. Untuk komunikasi data, karakteristiknya itu durasi yang singkat, lalu dalam datanya dalam jumlah yang banyak, dan diharapkan bebas error saat transmisi. Lalu tidak bagus untuk komunikasi data bila digunakannya sirkuit switching karena tidak efisien. Lalu adanya delay call setup. Nah, komunikasi data cocoknya menggunakan paket switching. Untuk paket switching, message dipotong-potong menjadi sebuah data yang lebih banyak. Lalu setiap paket dilengkapi alamat dan tujuannya. Lalu untuk paket switchingnya itu paket dikirim dalam format deretan bit. Nah, kemudian paket mempunyai struktur berikut seperti gambar ini. Lalu tiap paket diteruskan melalui jaringan dari node ke node. Dan yang terakhir, kapasitasnya itu tidak dialokasikan untuk paket-paketnya. Lalu ini ada gambar untuk paket switching. Jadi di situ terdapat memori untuk menyimpan informasi, karena informasi banyak lalu baru itu disampaikan. Begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, mengapa internet menggunakan package switching? Yang pertama itu efisiensi penggunaan link yang mahal, lalu yang kedua ketahanan terhadap kegagalan link dan router. Ini ada contoh model node packet switching. Biasanya sangat berguna untuk memodelkan router atau node switching. Berikutnya ada virtual circuit packet switching. Ini adalah hybrid dari circuit switching dan packet switching. Datanya ditransmisikan dalam bentuk paket-paket dalam ukuran tertentu. Lalu terjaminnya dalam urutan pengiriman paket. Kemudian paket-paket dari virtual circuit yang berbeda dapat saling disisipkan. Contohnya itu X.25 frame relay dan ATM. Adapun fase virtual circuit packet switching, yaitu yang pertama pembangunan virtual circuit, lalu transfer data, dan kemudian penutupan virtual circuit. Jadi paket switching mempunyai sedikit keunggulan terhadap sirkuit switching di dalam komunikasi data ini. Keuntungan paling penting paket switching ini dapat mengeksploit statistical multiplexing ataupun penggunaan bandwidth yang efisien dan router yang lebih kompleks. Jadi sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.